Dengan adanya dampak COVID-19 ini, kondisinya off, kita nggak punya klien sama sekali. Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, bener nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, narasumber dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara webinar hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah bergabung di webinar Roadshow Diplomat Success Challenge ke-11 tahun 2020. Webinar ini merupakan kerjasama antara Diplomat Success Challenge dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelum acara kita mulai, kepada partisipan webinar hari ini diharapkan menggunakan headset atau headphone agar audio terdengar lebih jelas. Mari kita masuk di acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada yang terhormat Dr. Siswanto MPD, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak narasumber, Bapak Indra Murti Sagoro MSc, Bapak Andromeda Sindoro SPT, yang kami banggakan para panitia Diplomat Success Challenge tahun 2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu di acara webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta bekerjasama dengan Wismillah Foundation, yang pada masa kesempatan kali ini menyelenggarakan webinar yang sangat bagus terkait dengan strategi bertahan startup di masa pandemi. Telah kita ketahui bersama bahwasannya hampir mendekati 7 bulan kita dihebohkan dengan adanya COVID-19 yang meluluh lantakkan semua sendi kehidupan, tidak terkecuali adalah bidang wirausaha atau bidang usaha. Yang telah kita ketahui bahwasanya ini adalah bidang yang sangat terpukul dengan adanya pandemi seperti ini. Apalagi para pemuda atau pegiat startup yang baru akan merangkak naik ternyata mendapatkan ujian yang berupa pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini sangat tepat apabila kita di Fakultas Ekonomi yang sangat care kepada entrepreneur bekerjasama dengan Wismillah Foundation dengan CSR-nya pada kesempatan kali ini memberikan pembekalan, memberikan wawasan bagaimana strategi bertahan startup di masa pandemi. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada pada Wismillah Foundation yang telah peduli pada startup yang ada di lingkungan kita, sehingga khususnya di Fakultas Ekonomi harapan kami nanti mendapatkan tambahan wawasan untuk mengikuti di kegiatan ini. Terima kasih atas kerjasamanya dengan Fakultas Ekonomi untuk dapat memberikan tambahan wawasan kepada para mahasiswa khususnya dan para pegiat wirausaha pada umumnya yang pada kesempatan kali ini mengikuti kegiatan webinar ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Divisi Humas Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah berhasil menjalin kerjasama dengan Wismillah Foundation yang terwujud dalam bentuk acara webinar pada kesempatan kali ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber yang luar biasa yang pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita, adalah Bapak Indra Murti Sagoro yang merupakan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan juga pegiat wirausaha, dan juga telah hadir bersama kita Bapak Andromeda Sindoro SPT yang juga merupakan pegiat startup dan juga wirausaha. Mudah-mudahan dari kedua narasumber ini akan memberikan jariah akademik kepada kita semua, keilmuan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti dengan baik dan nantinya mendapatkan tambahan wawasan untuk dapat mengembangkan startup dan usaha-usaha yang nanti dapat menopang perekonomian di Indonesia. Selaku pimpinan, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran di acara webinar ini, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan di sana-sini masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas izin dari Bapak dan Ibu serta para hadirin yang ada di seminar online ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar yang terselenggara atas kerjasama antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta dengan Wismillah Foundation yang terkemas dalam Diplomat Success Challenge yang ke-11 yang mengambil tema strategi bertahan bagi startup di masa pandemi, kami nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Siswanto MPD yang telah memberikan sambutan pada webinar hari ini. Nah, sesi berikutnya ini yang paling ditunggu-tunggu. Sharing session talk show bareng Kak Andromeda Sindoro dari Diplomat Entrepreneur Network dan Indra Murti Sagoro SE/MSc, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus entrepreneur. Tapi sebelum acara talk show kita mulai, kita akan menyaksikan akustik musik dari Doni and Pram.
Acara talk show hari ini akan dipandu moderator Mas Helmi Mustafa SIPMA. Kepada Helmi Mustafa SIPMA, kami persilahkan. Selamat siang UNY, apa kabar? Sehat? Disapa dulu Mas. Siang UNY. Oke, rock dan roll. Sikat ya Bang. Tuh, pat. This ain't a song for the broken-hearted. No silence prayer for the pity-parted. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it is now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live my life alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live my life alive. It's my life. This for the one who stood their ground. Hey! But Tommy and Gina who never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Lucky but lucky, gotta make your own break. It's my life, it is now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live my life alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live my life alive. It's my life. Better stand tall when they're calling you out. Don't break, baby, don't back down. It's my life, it is now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live my life alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live my life alive. It's my life, it is now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live my life alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live my life alive. It's my life. It's my life.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Diplomat Success Challenge ke-11 tahun 2020. Selamat datang, selamat bergabung kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa Universitas Yogyakarta. Kali ini kita bertemu kembali di dalam webinar Diplomat Success Challenge ke-11 tahun 2020. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap running segala aktivitasnya, dan tetap bikin gebrakan. Teman-teman semua, siang hari ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang ngobrol tentang strategi bertahan bagi startup di masa pandemi ini. Nah, saya berharap teman-teman semua nanti bisa mengikuti talkshow kita atau acara kita ini sampai selesai, sampai berakhir, karena nanti di akhir acara akan kita tampilkan link buat teman-teman untuk di-download yang berisi proposal bisnis, dan juga kita nanti akan bisa berdialog atau bertanya jawab dengan narasumber kita. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, ingin mengajukan ingin tahu tentang berbagai hal yang terkait dengan tema kita pada siang hari ini, nanti bisa memanfaatkan room Q&A. Teman-teman semua, tema kita siang hari ini adalah strategi bertahan bagi startup di masa pandemi. Jadi saya berharap ini satu topik yang menarik dan tentu akan menjadi rasa penasaran bagi teman-teman semua untuk tahu bagaimana sih kita bisa bertahan dan lebih lanjut kita bisa jalan terus usaha kita, bisnis kita. Namun sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat profil kedua narasumber kita, yaitu Mas Andromeda. Beliau adalah Dan Winner DSC 2019, dan yang kedua adalah Mas Endra Murti Sagoro SE MSc. Beliau akademisi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Silakan. Oke, teman-teman semua, dua narasumber sudah kita lihat bersama, yaitu Mas Andromeda dan Mas Endra Murti Sagoro. Kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita. Selamat siang Mas Andro. Halo, siang Mas Helmi. Sehat alhamdulillah, luar biasa semuanya ya. Siang juga semua challengers dimanapun berada. Hari ini yuk kita sama-sama bikin gebrakan. Mas Andro, kita perlu sapa juga Mas Endra. Ah iya. Selamat siang Mas Endra. Selamat siang Mas Helmi. Halo Mas Indra. Juga Mas Andro. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat ini. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih, senang sekali Mas Endra bisa bergabung untuk berbagi kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti dari apa yang disampaikan bisa banyak hal didapat oleh teman-teman semua ya, untuk tetap eksis, tetap jalan seluruh usahanya gitu ya. Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke talkshow kita atau diskusi kita, saya ingin mengajak teman-teman semua menyimak atau mendengarkan apa itu Diplomat Success Challenge. Nah, untuk ini Mas Andromeda saya berharap bisa memperkenalkan kepada teman-teman semua apa itu Diplomat Success Challenge. Silakan Mas Andro. Oke, terima kasih banget Mas Helmi. Oke, sekali lagi saya menyapa semuanya. Selamat siang, challengers dimanapun berada. Selamat siang juga kepada Bapak Dekan dari Fakultas Ekonomi UNY dan juga seluruh jajaran pengurus dari Fakultas Ekonomi UNY, dan juga selamat siang juga Mas Indra dan semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andromeda Sindoro, nanti dipanggilnya Andro, dan saya adalah pemilik dari Sweet Sunday Es Krim. Dan alhamdulillah tahun lalu kami menjadi
salah satu yang menjadi best of the best dari Diplomat Sukses Challenge ke-10 di tahun 2019 kemarin. Nah, sekarang saya mau sharing dulu nih tentang apa sih DSC itu ya. Jadi Diplomat Sukses Challenge itu adalah lomba kewirausahaan yang khusus diperuntukkan untuk anak-anak muda berumur dari 20 sampai 45 tahun. Fokusnya adalah lomba kewirausahaan. Jadi memang ini untuk bangun ekosistem kewirausahaan di Indonesia nih. Gitu ya, Mas. Betul-betul dan dibina sekali supaya jadi nih semuanya gitu ya. Nah, di sini apa aja sih yang bisa kita dapat dari Diplomat Sukses Challenge ini? Dan oh iya, sebagai info kita sudah sampai tahun ke-11 nih sekarang ya. Tahun ke-11 ya. Betul, berarti udah 11 tahun Diplomat Sukses Challenge ini diadakan dan alhamdulillah 11 tahun ini sudah menghasilkan banyak sekali alumni-alumni yang sangat terkenal untuk brandnya, baik itu di umum maupun juga secara B2B. Berapa banyak itu alumninya, Mas? Totalnya sekarang sudah hampir 400 semuanya. Jadi banyak banget ya. Itu baru alumni yang lolos ke tahap selanjutnya. Belum lagi yang daftar, jadi banyak sekali ya. Nah, apa sih keuntungan ikut Diplomat Sukses Challenge ini adalah nanti semua challenges yang mengikuti apabila berhasil mencapai final dan menang gitu ya, akan mendapatkan dana hibah senilai 2 miliar rupiah. Dana hibah ya. Garis bawahi hibah. Hibah ya, bukan pinjaman. Jadi betul-betul kalau ada yang kadang-kadang khawatir nih, aduh aku ikut nanti jangan-jangan cuma pinjaman. No, ini hibah. Jadi betul-betul akan diberikan untuk pengembangan usahanya teman-teman semuanya. Itu satu nih keuntungannya. Kedua, pada saat kita ikut, itu kita betul-betul didatangkan mentor-mentor yang skalanya nasional dan itu bukan kaleng-kaleng nih. Wah, jadi benar-benar mentor-mentor yang kalau kita selama ini bayangin nih, aku pengen banget nih belajar sama si A, si B gitu ya, yang kebetulan brandnya sudah cukup terkenal gitu. Kita susah untuk mendapatkannya. Di Diplomat Sukses Challenge ini semua dihadirkan. Jadi betul-betul kita belajar dari praktisi yang mereka betul-betul ada di lapangan dan benar-benar real. Jadi bukan hanya teori doang gitu. Itu baru kedua nih. Ketiga, kita juga nanti akan ada komunitas namanya Diplomat Entrepreneur Network. Yang kita semua akan disatukan di situ dan semua kita berjejaring, tidak hanya sebatas kita silaturahim untuk saling sapa doang, tetapi kita benar-benar di sini bergabung secara bisnis. Jadi kadang kolaborasi bisnis dan itu banyak sekali terjadi. Kenapa? Karena di Diplomat Sukses Challenge ini betul-betul kita pada saat nanti diserahkan dana hibah total 2 miliar tadi, itu kita betul-betul didampingi bisnisnya sampai 2 tahun ke depan. Jadi nggak dilepas sendirian gitu. Nggak dilepas sendirian dan kita betul-betul harus dilihat bahwa bisnisnya harus jadi. Jadi tidak boleh nih nanti diberikan dana hibah tiba-tiba dipakai buat liburan ke luar negeri gitu ya. Kecuali liburan ke luar negerinya nanti menghasilkan order 5 kontainer, itu beda cerita ya. Tapi artinya memang betul-betul kita digarap agar benar-benar jadi bisnisnya. Itu yang akan terjadi ke depannya ya. Dan ini semuanya hanya bisa dapatkan kalau kita benar-benar submit masuk ke sini. Nah, tadi saya sudah jelaskan itu, mungkin saya akan dibantu untuk slide-nya. Boleh kita putarkan untuk slide-nya? Silakan. Kita langsung next. Siap. Nah, ini ya, jadi ada beberapa keuntungannya dan betul-betul semuanya ini kita tahun ini ada yang berbeda nih. Khusus di Diplomat yang Sukses Challenge ke-11 ini sekarang bekerja sama dengan Coworking Space Indonesia. Jadi bener-bener semua ekosistemnya dibuat anak muda banget. Karena kita memang berharap Diplomat Sukses Challenge ini dapat memajukan Indonesia untuk bisa lebih naik lagi di masa yang akan datang. Jadi Indonesia mandiri, tidak lagi bergantung pada impor gitu ya. Next. Nah, total dari tahun pertama hingga tahun ke-11, ke-10 ya berarti, 11 kan baru ini ya. Baru masuk ini. Ke-10 itu kita sudah ada 45.000 lebih proposal yang disubmit ke kita. 45.000. Betul, 45.000. Dari 10 kemarin ini ya. 11 ini tentu akan bertambah banyak lagi. 45.000 itu banyak banget. Bayangin satu proposal itu tebelnya seberapa ya? Ini ada 45.000. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya memang animo anak muda di Indonesia untuk entrepreneur itu tinggi sekali. Sehingga di sini akan menjadi ajang yang seru banget nih untuk kita bisa kolaborasi satu sama lain dan juga kita belajar satu sama lain di antara para peserta. Dan juga tidak hanya proposal sebanyak ini, tetapi next sudah ada lebih dari 15 miliar rupiah lebih ya dari itu yang dihibahkan untuk membantu pengembangan entrepreneur muda di Indonesia. Jadi alhamdulillah bisa kita bayangkan 15 miliar rupiah ini sudah dimanfaatkan oleh para challengers untuk mengembangkan bisnisnya, yang artinya
turut membesarkan dampak positif bagi sosial di sekitarnya. Jadi ini betul-betul diberikan supaya banyak membantu orang juga, dan kita diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar lagi ke sekitar kita. Iya. Gitu ya. Dan next, sekarang di DEN sendiri itu sudah ada 300 lebih, hampir 400 sekarang alumni-alumni yang semuanya kita berjejaring secara aktif. Jadi contoh seperti Sweet Sunday Es Krim, saya fokus di es krim dan susu, itu kita sudah berjejaring dengan beberapa yang punya kafe dan restoran untuk kita supply susu dan es krimnya. Jadi benar-benar nggak hanya say hi dan kemudian hanya berbincang, tetapi betul-betul kita jualan. Berkolaborasi. Iya, kolaborasi. Begitu juga saya ada beberapa yang saya mendapatkan supplier dari teman-teman juga untuk bahan-bahan saya. Jadi benar-benar di sini kita membentuk satu ekosistem. Tidak hanya lomba, tetapi ekosistemnya dibentuk. Dan juga next, tidak hanya untuk internal, jadi tidak hanya teman-teman, tetapi Diplomat Entrepreneur Network ini juga menjalin hubungan dengan banyak sekali kolaborasi di kementerian, BUMN, private sector, dalam maupun luar negeri. Jadi kalau ada teman-teman challengers yang ngerasa, aduh aku pengen masuk ke sana, tapi aku selama ini susah banget masuk ke sana karena trustnya kurang gitu ya. Nah, dibawa oleh Diplomat Success Challenge ini, Diplomat Entrepreneur Network, itu nanti akan lebih bisa trustnya lebih dipercaya, dan secara bisnis kan sudah lebih matang gitu ya, sehingga para customer BUMN dan segala pemerintah dan private sector ini itu bisa lebih percaya terhadap kita dan lebih mudah untuk masuk. Dan saya sudah membuktikan karena ada beberapa instansi besar yang itu alhamdulillah kita sudah bisa masuk ke dalamnya. Nah, seru banget kan Mas? Nah, sekarang saya mau cerita. Next, gimana sih caranya nanti untuk daftar? Oh iya, ini ada gambar-gambar, mungkin kelihatan ya teman-teman. Meriah sekali tuh kan. Meriah banget. Ini tahun lalu itu finalnya diadakan di Colomadu, Solo. Oh iya. Ya, jadi kebayang ya, pabrik gula dirubah, direnovasi dan dirubah betul-betul jadi panggung untuk ajang paling bergengsi, lomba kewirausahaan paling bergengsi di Indonesia, Diplomat Success Challenge. Ada ribuan orang yang datang ke sana kemarin. Untungnya belum social distancing ya, jadi masih boleh waktu itu. Pra pandemi ini ya? Iya, ini sebelum. Jadi karena ini tahun lalu ya. Dan itu ada ribuan. Kenapa? Karena orang yang datang ke sana itu ada yang memang mau mendukung teman-temannya yang masuk final. Ada juga yang ke sana itu mereka mau dengar langsung dari mentor-mentor yang diundang untuk sharing. Mereka bisa langsung tanya di situ. Ada juga yang memang datang ke sana ingin melihat entertain nih, karena kita juga di sana banyak hiburan-hiburan. Jadi kita ada band, kemudian dan puncaknya kemarin kita ada Salon Seven gitu ya. Nah, tahun ini ada siapa? Tentu harusnya lebih meriah lagi tahun ini gitu ya. Jadi memang dari awal hingga akhir, baik yang ikut maupun tidak ikut secara langsung, Diplomat Success Challenge ini betul-betul menyediakan banyak sekali atensi untuk kita tidak sayang kalau dilewatkan. Jadi benar-benar harus ikut nih masuk ke sana. Oke, next saya mau ceritakan sekarang. Tadi kan seru banget ya semuanya. Nah, sekarang gimana sih caranya daftar gitu ya? Kalau dulu teman-teman daftar itu semuanya susah banget ya, harus tulis surat gitu ya, cap pos, harus kirim segala macam. Sekarang semuanya serba mudah, tidak perlu lagi ada rumit-rumit kayak gitu. Kenapa? Karena sekarang hanya perlu teman-teman challengers nih hanya perlu masuk ke www.diplomatsuccess.com. Ya, sekali lagi www.diplomatsuccess.com. Kalau sudah nanti masuk ke sana, nanti kalau udah klik login. Nah, nanti begitu teman-teman sudah klik login, biasanya kan karena teman-teman belum punya akun, maka nanti akan diarahkan untuk membuat akun baru. Nah, klik akun baru ini, kalau udah nanti isi semua keterangan yang dibutuhkan. Jadi ada nama, alamat, nama usaha, segala macam. Tinggal isi aja ya. Betul, email gitu ya. Begitu sudah keisi semuanya, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk masuk ke dalam kolom pembuatan proposal. Nah, nanti di dalam kolom pembuatan proposal itu ada 8 segmen yang harus diisi. Mungkin bagi beberapa teman-teman terasanya kok banyak banget yang harus diisi ya gitu ya. Tenang aja, saya juga merasakan hal itu, tetapi teman-teman sebaiknya dicicil dari awal. Ini saran saya. Kenapa? Karena kalau teman-teman baru mulai pas terakhir-terakhir, khawatirnya ada persyaratan yang ternyata harus dicari dulu ya, panjang jadi nggak cukup waktunya. Lebih baik dari awal dicicil, dimasukin satu persatu, atau kalau teman-teman koneksinya agak kurang stabil, maka nanti teman-teman boleh nih tips dari saya, masukin dulu ke Microsoft Word misalnya, diketik dulu. Jadi ntar begitu sudah siap semua, tinggal copy paste ke dalam, kalau udah tinggal di-submit gitu. Dan ingat pada saat sudah di-submit, itu nanti tidak bisa diedit lagi. Oh, sudah final ya? Final, fix ya? Betul. Jadi memang harus pastikan bahwa teman-teman sudah fix dulu semua proposalnya, baru disubmit. Nanti begitu sudah disubmit akan akan dikirimi email
ke dalam email pribadi yang didaftarkan tadi adalah nomor daftar proposalnya. Jadi kalau sudah dapat nomor daftar proposal, berarti proposal sudah tersubmit dan sudah ada nomornya secara resmi. Selanjutnya yang harus dilakukan tinggal doanya aja yang kencang gitu ya, insya Allah supaya kita bisa lolos dalam tahap seleksi administrasi. Nah, ingat teman-teman, nanti itu pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 19 kemarin nih. Kita kick off tanggal 19 kemarin dan tutup tanggal 19 Oktober. Jadi pastikan teman-teman dari sekarang sudah mulai nyicil apapun yang bisa dimasukkan dulu, datanya dimasukin semuanya. Di 19 Oktober nanti sudah close, sehingga sudah tidak bisa lagi dimasukkan setelah tanggal itu. Ya, jadi memang saran saya dari sekarang dicicil satu persatu supaya bisa masuk sebaik-baiknya ya. Betul. Nah, gitu kira-kira Mas dari Diplomasi Usaha Challenge. Jadi seru banget kan ya? Ini harus ikutin teman-teman. Gitu kira-kira Mas. Oke, terima kasih Mas Andro. Jadi teman-teman semua, menarik sekali yang disampaikan Mas Andro, dan saya berharap teman-teman semua menyambut tantangan yang sangat menarik ini ya. Siap. Oke. Teman-teman, mari kita segera masuk untuk obrolan kita atau talk show kita dengan topik yang sangat menarik, yaitu strategi bertahan bagi startup di masa pandemi. Mas Andro, saya ingin penasaran nih, sebenarnya kita kalau secara umum sudah ngobrol banyak mungkin di rumah, di mana-mana semua mengeluh tentang keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau Mas Andro sendiri bagaimana ngerasain gitu, mengalami keadaan atau kondisi bisnis saat ini yang sedang dijalani itu seperti apa terkait dengan situasi pandemi ini? Siap, oke. Makasih sekali, pertanyaannya ini menarik banget ya. Nanti mungkin nih Mas, saya juga penasaran nih mau dengar dari Mas Indra setelah ini gitu ya. Nah, sekarang saya dulu ya Mas Indra ya. Oke, jadi di Sweet Sunday Ice Cream sendiri itu kita sama, kita pasti merasakan semua dampaknya ya. Karena pandemi COVID ini sudah kalau kita rasan-rasan tuh, kita udah mulai masuk isunya ke Indonesia COVID tuh bulan Februari. Kemudian puncaknya di bulan Maretnya itu kami mengalami drop yang sedrop-dropnya. Kenapa? Karena gini, suplai es krim kami itu adalah ke hotel, restoran, cafe, catering. Jadi kebayang ya kalau kita suplai ke hotel, restoran, cafe, catering, tiba-tiba hotel jadi berkurang kunjungannya, kemudian catering juga jadi tidak boleh ada nikahan waktu itu kan ya, nggak boleh ada kumpul-kumpul. Nggak boleh ada kumpul. Kemudian tidak hotel, catering, restoran tidak boleh dine in, cafe juga nggak boleh dine in, sehingga waktu itu semuanya close, sehingga pada bulan Maret kita tidak siap, kita jatuh. Bahkan sampai nombok waktu itu. Tetapi alhamdulillahnya adalah kami masih bisa memaintain supaya tidak sampai menyelesaikan pegawai. Jadi alhamdulillah. Jadi nggak ada yang dirumahkan begitu? Nggak ada, betul. Semuanya alhamdulillah masih utuh hingga sekarang. Challengers dimanapun berada. Bagaimana caranya? Memang pada saat bulan Maret itu kami langsung Mas, berubah. Kita langsung buka bisnis model canvas kita, ya. Kita rapatin bareng sama semua tim di situ. Kira-kira gimana nih keadaannya sedang kayak gini? Apa yang bisa kita lakukan? Maka kita rubah-rubah pangsa pasar, kita rubah produk utama kami yang tadinya es krim kedua susu menjadi kami balik susu jadi nomor 1, es krim nomor 2. Kemudian link channelnya. Kalau teman-teman mungkin udah pernah garap bisnis model canvas ya, di channel itu yang tadinya kami offline menjadi harus online, yang tadinya B2B kami menjadi B2C. Jadi bisnis to bisnis sekarang jadi bisnis to customer. Bisnis to customer ya. Betul, dan jadi memang ke customer ya. Betul banget. Dan memang waktu awal itu kita melakukan banyak efisiensi dengan cara mungkin kalau yang nggak butuh dinyalain harus dimatikan untuk listriknya. Kemudian juga beberapa yang harus dilakukan kemarin karena kita juga ada masuk secara parsial, sehari masuk sehari enggak. Jadi ada shift-shiftan gitu. Kenapa? Karena satu memang supaya kita bisa mengefisien. Jadi itu pun datangnya dari tim waktu itu usulannya nih. Dan kedua supaya kita mencegah tidak terlalu banyak orang berkumpul. Ya kan ada anjuran untuk tidak boleh lebih dari 10 orang gitu ya. Nah makanya kami masuk ke shift-shiftan. Ada hari ini A masuk, B masuk, nah gitu-gitu. Berapa banyak sih timnya Mas di kita total semuanya ada 25 di kantor. 25 orang. Betul. Ya. Nah kita di situ karena nggak boleh banyak-banyak, kita pun pecah. Jadi ada yang bagian operasional, ada yang marketing, ada yang administrasi. Jadi masing-masing masuknya shift-shiftan tapi tetap dalam satu divisi harus ada yang masuk kayak gitu. Gitu kira-kira Mas yang terjadi di Sweet Sunday. Terima kasih. Mas Endra, saya juga ingin mendengarkan bagaimana Mas Endra mengalami situasi pandemi COVID ini dalam konteks bisnis yang Mas Endra jalankan, atau mungkin juga pengamatan secara dari sudut akademik seperti apa, Mas? Hatur nuhun Mas Helmi. Saya sangat senang dengar penjelasan dari Mas Andro gitu ya. Memang yang namanya COVID ini memang kalau bisa tak ajar gitu kan, kita ajar bareng-bareng gitu kan. Pakai jurus apa itu Mas?
Iya, saya ketika berkomunikasi, ngobrol-ngobrol, diskusi dengan para pelaku usaha yang kebetulan kita dampingi gitu ya, memang banyak sekali yang mengeluh adanya COVID ini menghambat perkembangan mereka, bahkan untuk produksi terus kemudian untuk penjualan mereka juga sangat turun. Nah begitu pula apa yang saya alami juga sama gitu kan. Di awal apalagi adanya lockdown terus kemudian tidak boleh kemana-mana, kan usaha saya berkaitan dengan alat transportasi. Apa itu Mas? Sepeda hybrid mesin. Oh, Jadi, sepeda hybrid mesin ya. Dan sepeda custom. Jadi kalau teman-teman punya desain dan pengen dibuatkan sepeda, datanglah ke tempat saya. Oh, oke, menarik sekali. Sepeda apapun, insya Allah bisa kita buatkan. Gitu. Jadi di awal memang kita mengalami kendala di situ, karena kan benar-benar lockdown nih, nggak boleh kemana-mana, gitu kan. Terus kemudian dampak terburuknya adalah showroom kita tutup. Jadi nggak operasional ya? Udah nggak operasional. Jadi showroom yang sudah sempat kita buka beberapa waktu, gitu kan, itu kita tutup. Terus kemudian ya hampir sekitar 1,5 bulan itu tidak ada penjualan sama sekali. Karena memang orang tidak boleh kemana-mana. Nah, di sisi lain kan masih ada beban atau biaya yang harus kita tanggung kan. Sama seperti Mas Andro tadi, prinsipnya jangan sampai kita merumahkan teman-teman kita. Kalau saya bilangnya teman-teman, saya nggak mau bilang itu karyawan, enggak gitu kan. Ada berapa teman-teman di tempat Mas Hendra itu? Di tim inti saya ada 8, jadi 8 ada 7 ya? sekarang, ada 7. Tapi memang yang fokus di tempat produksi hanya 2 orang, gitu kan. Tapi mitra kita banyak. Jadi memang di tempat kami itu fokus pada perakitan nanti, tapi yang mengerjakan part-partnya itu dengan mitra kami. Nah itu untungnya ya memang mitra kami sudah cukup banyak yang besar gitu ya, mitra besar, sehingga untuk kendala sebenarnya produksi tidak ada kendala gitu ya, cuma di pemasarannya dan di penjualannya yang kita mengalami kendala. 1,5 bulan off, tidak ada penjualan. Terus kemudian apa ini yang harus kita lakukan? Yang tadinya itu saya fokus ke sepeda mesin, ini berkahnya ternyata banyak orang yang goes gitu kan. Diminta lockdown tapi banyak yang goes gitu Pak. Iya. Saya suka ya Mas. Termasuk saya Mas. Saya suka ya. Cuma belum hybrid ya. Nah sayangnya kan gini, mereka kan nggak pakai yang apa ya, sepeda mesin gitu ya. Terus kemudian ya nggak mungkin mereka kemudian dengan, apalagi kalau sebenarnya sepeda-sepeda Polygon dan teman-temannya itu kan relatif harganya juga lumayan mahal gitu kan. Sebenarnya kalau kita tawari dengan sepeda kami itu memungkinkan, tapi dengan adanya kombinasi mesin dan hybridnya di sini memang mesin dan baterai gitu ya. Jadi nyaingi sepeda listrik gitu kan. Kalau intinya kan kalau kita capek ngayo, kita tinggal digas. Ada 2 nih, mau pakai yang baterai atau pakai yang mesin gitu kan. Kalau baterainya habis, ganti ke jadi kalau mesin. kakinya capek pindah ke mesin tadi itu ya? Iya, tinggal digas saja. Gas untuk yang sebelah kanan, nanti untuk mesin, yang sebelah kiri untuk baterai. Gitu. Tidak seperti sepeda listrik. Kalau sepeda listrik itu begitu energinya habis kan harus dicas tuh. Ya kalau dekat tuh tempat untuk ngecas dan boleh dicas di tempat umum. Kalau saya ya sudah ganti aja ke yang mesin, terus kemudian kalau nanti BBM-nya habis mampir aja ke SPBU gitu kan. Sebelum pandemi cukup banyak Mas request-nya itu. Iya, cukup banyak. Nah, itu sampai dinyatakan lockdown, semua lockdown itu ya semua yang sempat membuat kita guncang. Tapi ya kemudian yang harus kita lakukan kan ada banyak yang goes nih, kemudian ya sudah agak sedikit bergeser. Kalau tadi Mas Andro susunya yang diandalkan gitu kan, susunya yang ditonjolkan, nah, saya menonjolkan yang lain gitu kan, sehingga di sini saya fokus melayani yang pre-order. Jadi orang-orang kan pengennya saya punya sepeda tapi jangan sama kayak orang lain. Jadi saat ini saya juga melayani sepeda yang tidak pakai mesin, tidak pakai baterai. Gitu. Jadi sepeda biasa, dan itu kita sesuaikan dengan apa yang dimaui oleh customer.
Dan itu memang Jadi sistemnya misalnya saya punya sepeda, saya bawa ke tempat Mas Indra, kemudian di apa namanya dibikin hybrid tadi gitu, atau bagaimana itu Mas? Iya, Bisa sangat ya? bisa. Oh. Iya, bisa. Oh, Jadi oke, nanti oke. tinggal kita modifikasi gitu. Mau dipasang sendiri pun boleh, kita ada part-nya gitu. Jadi ada jual satu paket mesinnya itu, terus kemudian nanti customer itu pasang sendiri gitu. Itu juga boleh, tidak ada masalah. Ini Itu kan sudah hampir gimana Mas? Untuk pemasangannya kebetulan saya kan di channel YouTube saya itu ada bagaimana cara memasangnya ada. Jadi bisa Oke. dilihat di sana. Jadi tutorialnya bisa diikutin di YouTube Mas Indra ya? Iya. Dan harus di-subscribe nih biar kita bisa update ya. Oh gitu ya, harus subscribe ya. Nanti boleh di-share YouTube-nya Mas. Oke. Terima kasih Mas Indra. Ya, sama-sama. Ya, oke. Nanti kita lanjut ya, teman-teman semua. Nanti jika Anda ingin berbincang-bincang, ingin mengemukakan pertanyaan, Anda bisa masuk ke room Q&A ya, bisa mengajukan atau melontarkan pertanyaan di situ dan nanti bisa direspon oleh kedua narasumber kita. Siap. Dari yang sudah kita simak sejauh ini ya, sangat menarik dan mungkin kita perlu sedikit membuat bukan rumusan tapi mungkin beberapa kalimat tentang sebenarnya permasalahan yang muncul dalam konteks wirausaha atau bisnis itu apa saja dan secara umum solusi apa yang perlu kita lakukan gitu Mas Andro? Siap, oke. Baik, terima kasih sekali Mas Helmi pertanyaannya. Ya betul, jadi memang pasti sebenarnya kita harus bicara bahwa masalah itu nggak hanya datang pada saat pandemi ya. Iya, Jadi oke, benar sepanjang sekali. kita punya usaha itu pasti permasalahan akan datang terus. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita menyikapi ini sebagai masalah atau menyikapi sebagai ilmu baru. Nah, kalau saya sebenarnya lebih menyikapi terhadap ini ilmu baru. Karena pengalaman baru, semakin banyak pengalaman maka semakin memperkaya kita untuk bisa berkembang gitu ya. Nah, khusus pada pandemi ini, saya juga ingin teman-teman semuanya membuat suatu mindset yang seperti ini. Jadi jangan Pak, kalau kita terus menyalahkan keadaan, kita sebenarnya bisa menyalahkan keadaan krisis ekonomi 98 dulu. 98 ya. Kita benar. juga pernah krisis, ada bencana alam, kemudian ada pada saat sedang gejolak politik juga jadi nggak bagus juga lagi ini. Jadi sebenarnya akan terus ada masalah. Nah, apa yang harusnya kita lakukan? Memang pengusaha yang baik adalah pengusaha yang selalu bisa bertahan dalam keadaan apapun. Karena pada dasarnya pada saat sesuatu tidak berkembang pasti mati gitu kan. Jadi kita memang selalu harus bisa restrategi. Atur lagi Betul. gitu ya. Nah, jadi memang tadi saya sempat katakan bahwa semua pengusaha itu harus minimal mengerti banget sama bisnisnya. Salah satunya supaya bisa mengerti secara mendalam adalah harus memiliki bisnis model canvas yang itu dapat dipelajari dengan mudah, atau misalnya ada yang belum itu tinggal coba cari di YouTube gitu ya, bisnis model canvas. Nah, kenapa saya sarankan harus punya bisnis model canvas adalah karena semua bisnis kita itu diterangkan dalam satu lembar yang itu bisa dibaca baik bagi kita maupun bagi calon investor kita. Oh gitu, jadi kedua belah pihak semua bisa mempelajari. Mempelajari Betul. ya. Dan kalau sampai ada sesuatu yang istilahnya tuh menjadi hambatan, kayak misalnya sekarang nih pandemi, loh kok kita jadi customernya kurang ya gitu ya. Sebenarnya bukan customer itu tidak hilang. Kayak gitu kan. Kalau yang tadinya customer kita ada di catering waktu nikahan, sekarang mereka ada di rumah-rumah. Nah, jadi pindah tempat nih. Geser aja ya. Betul. Nah, kalau kita punya bisnis model canvas, maka kita mudah untuk melihatnya. Oh, ternyata di pangsa pasarnya yang tadinya itu di catering ada di nikahan-nikahan, sekarang mereka ada di rumah. Kemudian yang tadinya ada di kantor-kantor, mereka banyak dirumahkan. Ada juga yang misalnya di restoran-restoran mereka pilih untuk pakai jasa pengiriman online gitu ya, jasa transportasi online. Nah, sehingga harus kita rubah channelnya yang tadinya kita pakai offline, kita sekarang berarti harus rubah pakai IG Ads, Facebook Ads, Google Ads gitu ya. Dan produknya apa nih yang tadinya kita es krim nomor 1 karena nikahannya jadi nggak ada, jadi sekarang susunya nomor 1, es krim nomor 2. Nah, itu masih dalam satu core susu. Jadi kita masih bisa mempertahankan perusahaan kita tanpa ngerubah apa-apa, hanya dirubah dalam koridor core yang sama gitu betul, ya. Betul. Jadi nggak perlu berubah, karena saya banyak sekali melihat di masa pandemi ini teman-teman yang tadinya jualannya misalnya jualan A, kemudian akhirnya karena ngeliat kok kayaknya misalnya jualan keripik misalnya gitu. Ngeliat pada masa pandemi kok sepi atau kok oleh-oleh ya gitu ya. Aku produksi masker aja deh gitu.
Boleh sebenarnya, tapi kan sebenarnya sayang ya kita jadi pindah ke masker di saat yang lain juga pada pindah ke masker gitu. Nah, jadi alangkah lebih baiknya coba keripiknya tetap digarap, misalnya produk keripik, hanya yang tadinya toko oleh-oleh maka rubah menjadi B2C, yang artinya kalau bisnis to customer berarti harusnya masuk ke beberapa kayak seperti Tokopedia, Bukalapak, atau misalnya GoFood, GrabFood gitu ya, supaya bisa diorder. Jadi memang saran saya, teman-teman harus bisa lincah berstrategi. Apalagi keuntungannya sebagai UMKM, kita tuh kalau kita katakan ya gerbongnya tuh pendek. Kalau kereta ya. Jadi kalau kita mau belok tuh bisa langsung belok. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar itu gerbongnya panjang, sehingga pada saat mereka mau restrategi itu susah untuk restrategi. Jadi saya boleh katakan bahwa pada masa pandemi ini harusnya adalah masa kebangkitannya UMKM. Karena sekarang ekonomi yang tadinya di atas, sekarang semuanya merata ke rakyat. Jadi teman-teman harus dirubah mindset nih, jangan pesimis. Justru di masa-masa sekarang harus optimis. Karena masa ini adalah masa supaya UMKM bisa naik kelas bareng-bareng. Gitu kira-kira. Oke, menarik sekali. Jadi hambatan ataupun tantangan itu sesungguhnya sudah melekat ya di dalam dunia usaha atau dunia bisnis. Meskipun juga di masa pandemi mungkin dampaknya berbeda, tapi hakikatnya semua mengalami hambatan tantangan yang perlu dijawab gitu ya. Betul, harus. Salah satunya Mas Andro tadi sampaikan kita mesti banyak mereposisi, menyiasati dan lain sebagainya itu ya. Betul. Kalau Mas Endra gimana Mas? Saya punya satu kalimat yang saya kutip itu ya, ketika menghadapi Gimana tuh? apapun, banyak jalan menuju Roma. Siap, oke. Ya, jadi ketika saya memiliki suatu tujuan di dalam bisnis saya, ini entah teori juga ada sih yang mengatakan seperti itu, tapi kita harus inline dengan praktiknya ya. Jadi ketika saya sudah menetapkan satu tujuan, berarti kan maksud saya hanya menyiapkan satu rencana, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau menghadapi berbagai situasi, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Mas Andro bahwa yang namanya hambatan itu kita anggap sebagai suatu ilmu baru atau pengalaman baru. Sangat-sangat setuju. Jadi memang yang namanya bisnis juga selain hambatan tentunya penuh dengan adanya risiko, dan itu pasti melekat. Bagaimana kita memanage risiko itu akan menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga bagi perkembangan bisnis kita. Nah, di sini saya juga sempat ini Mas menggunakan BMC juga ya untuk BMC itu sangat bagus. Jadi daripada kita nyusun bisnis plan yang sangat banyak itu kan, panjang gitu ya. Lembar, itu cukup. Apalagi sekarang dari pemerintah dengan adanya program hibah juga untuk perusahaan pemula, itu juga lebih mengutamakan menggunakan BMC. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mengaksesnya, tapi untuk tahun ini sepertinya belum diadakan. Mudah-mudahan tahun depan. Ini hibah juga. Per kelompok kalau tidak salah sampai 450 juta. Dan ini dana yang dihibahkan hampir 1 triliun kalau tidak salah. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diakses ya. Termasuk Mas Andro kan juga masih usianya juga belum 40 ya. Belum Mas. Sedang berjalan menuju ke sana. Nah, ini hebat. Kalau di SC kan sampai 45 itu ya. Kalau yang pemerintah itu maksimal 40. Jadi nanti bisa diakses juga. Kemudian ini teman-teman yang namanya kalau kita punya bisnis itu ya perencanaan itu sangat penting gitu ya. Dan perencanaan harus kita siapkan A, B, C, D, mungkin sampai huruf Z mungkin ya. Itu harus kita siapkan. Dan tadi bagus tuh kita dengan tim itu harus selalu ada komunikasi. Terus kemudian setuju sih gerbongnya memang pendek ya. Kita mau belok kemana-mana itu karena kepalanya itu hanya sedikit itu ya. Jadi hanya katakan 3 orang, 4 orang, sampai 5 orang, itu kalau di tempat saya itu kan. Jadi pengambilan keputusannya pun juga cepat. Oh, kita ini jadi pendeknya gerbong itu malah menguntungkan juga sebenarnya ya Mas ya. Menguntungkan ya, karena tidak terlalu banyak yang debat itu kan. Apalagi kebetulan hanya 2 yang dominan, saya dan desainernya itu kan. Jadi lebih cepat lagi itu keputusan saya di manajemennya, desainernya di produksinya. Jadi begitu mau belok, oh ini ternyata ada lockdown nih. Terus kemudian saya tanya, ini kan penjualan menurun nih dengan adanya lockdown. Terus ternyata ada anomali banyak yang justru malah diminta di rumah, tapi malah jalan-jalan kemana-mana pakai sepeda, kan?
Bisa nggak kalau kita memproduksi sepeda sesuai keinginan customer gitu kan? Karena saya ke toko sepeda manapun, boleh nggak saya desain sepeda saya sendiri kan? Jarang. Terus kemudian bisa mau seperti sepeda seperti apapun, oke. Akhirnya tahun ini kita membuat perubahan, membuat gebrakan bahwa sepeda custom akan menjadi andalan selain nanti sepeda hybrid itu. Jadi kita harus menyiapkan banyak rencana. Ya, Gitu, jadi Mas banyak Dewi. jalan menuju Roma tadi ya. Artinya kita mesti kayak plan A, plan B dan seterusnya ya, agar tetap bisa jalan. Oke, Mas Andro, kalau kita bicara tadi penjualan sempat turun, drop sedemikian rupa, mungkin bahkan di beberapa tempat sampai bukan hanya terpuruk tapi harus merumahkan staf atau karyawan dan lain sebagainya. Artinya mungkin itu satu keadaan yang bisa kita sebut sebagai terpuruk gitu ya, jatuh gitu ya. Tapi kan kita mesti tidak berhenti pada keterpurukan. Nah, kalau kita bicara tentang keterpurukan tadi itu dan kita sadar bahwa kita mesti bangkit lagi, mesti jalan lagi, mesti tegak lagi, itu kira-kira dari mana kita memulai bangkit itu dari keterpurukannya itu? Siap, oke. Jadi memang tadi saya sudah katakan bahwa mindsetnya harus dirubah ya. Iya. Jadi kita pada saat sedang turun segala macam itu sebenarnya saatnya untuk kita evaluasi lagi. Dan juga kenapa sebenarnya kalau kita bisa sadari bersama pandemi COVID ini itu kenapa sih kok kayaknya heboh banget ya. Padahal kalau kita bicara heboh sebenarnya krisis ekonomi, gejolak politik sudah itu sebenarnya lebih heboh fenomena lagi. yang sama sebelumnya barangkali ya. Tetapi hanya saja memang COVID ini sangat didukung oleh sosial media. Nah, jadi memang gitu ya. viral ya sekarangnya, menyebar ketakutan di mana-mana karena sekarang sosial media itu sudah sangat aktif sekali dan penggunanya pada aktif semuanya. Jadi memang mau nggak mau akhirnya semua orang banyak terpengaruh, akhirnya menyebabkan beberapa usaha turun, jatuh. Nah, dari mana kita memulainya? Tentu memang harus strategi tadi. Sekarang kalau memang beberapa yang sebelumnya masih offline, coba untuk kita bergeser ke online. Dan kalau memang kita butuh, saya istilahkan tarik nafas, itu coba ajak semua tim untuk tarik nafas dulu gitu. Jadi, oke deh, aduh kayaknya kita memang daripada terus tapi jungkir balik terus, coba dalam 1 minggu, 2 minggu atau dalam 1 bulan, coba ajak tim untuk menghela nafas dulu. Agar apa? Bisa nyusun lagi strategi barunya seperti apa. Jadi memang dalam bulan itu ajaklah tim untuk puasa dulu gitu ya. Iya. Nah, setelahnya sudah baru bulan-bulan selanjutnya dengan strategi yang baru itu baru hajar terus sampai terakhir. Jadi kadang banyak UMKM atau usaha yang enggan mengajak timnya untuk menghela nafas ini, tetapi alih-alih mereka menghela nafas malah udah deh selesaiin dulu, rumahkan dulu semuanya, kemudian akhirnya berpikir lagi. Pada saat nanti mereka kepikiran, iya juga sebenarnya tinggal rubah strategi kayak gini, ya mereka udah terlanjur menyerumahkan, kan sayang sebenarnya kan? Iya. Justru gitu saran saya, coba untuk satu waktu, cobalah untuk ajak tim untuk semuanya diskusi bareng-bareng. Ide dari mereka itu banyak sekali dan saya yakin dengan teman-teman pasti punya tim yang juga sangat memikirkan perusahaannya. Jadi memang tidak hanya sekedar bekerja, tapi mereka akan menganggap ini sebagai rumahnya mereka yang harus dibela bareng-bareng. Itu mereka pasti akan memberikan usulan. Mas, seperti ini aja, seperti ini, kita rubah seperti ini. Pada saat idenya datang dari mereka, tentunya masih akan lebih powerful dibandingkan kalau idenya tuh kita nyuruh mereka doang gitu ya. Jadi harus dua arah supaya satu keluarga perusahaan ini bisa terus maju di masa-masa yang akan datang. Kira-kira gitu. Semua diajak ikut merasakan situasi ini, ikut berpikir, ikut memberikan sumbangan pemikiran atau ide gitu ya. Tidak hanya ditanggung oleh mungkin owner atau pemilik gitu ya. Jadi bareng-bareng. Nah, sama mungkin ada yang saya tambahkan lagi. Jadi gini, di masa pandemi ini itu banyak sekali support dari pemerintah di mana-mana. Jadi istilahnya kalau dulu itu banyak yang susah mengakses untuk bantuan pemerintah, sekarang ini justru banyak banget. Jadi teman-teman boleh cari di banyak kementerian ya, ada Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, bahkan bantuan presiden, semua itu banyak sekali. Sehingga saran saya akses. Mungkin agak rumit beberapa persyaratannya, tapi nggak apa-apa, isi aja. Sekali lagi tipsnya cicil. Dan juga tingkatkan kemampuan teman-teman, semuanya kita bareng-bareng ini harus ditingkatkan kemampuannya, ilmunya gitu. Salah satunya adalah dengan mengikuti acara Diplomat Sukses Challenge ini, karena betul-betul saya merasakan mentor-mentor yang diberikan itu betul-betul skala nasional dan bukan kaleng-kaleng.
dan bukan hanya teori tetapi ini semua adalah practical ilmu yang sangat bisa dipraktekkan. Jadi daftar, submit supaya nanti bisa dapat ilmu-ilmu yang fresh dan bisa mendukung untuk kemajuan di masa yang akan datang. Gitu. Oke. Jadi kita bisa bergeser ke online tadi yang Mas Andro sebut ya, online, kemudian juga memanfaatkan tawaran-tawaran dari pemerintah yang memberikan stimulan atau suntikan untuk roda usaha itu tetap bisa jalan gitu. Sedikit lagi Mas, kalau bicara online tadi itu apa saja sih sebenarnya yang bisa dimanfaatkan dari dunia online itu untuk melanjutkan atau merestrategi bisnis tadi itu? Siap, oke. Jadi nanti untuk kita shifting kan nanti kita juga akan butuh biaya gitu ya. Yeah. Jadi lumayan kan kalau kita dapat 2 miliar total hibah dari Wismilak ini. Jadi ikut ya teman-teman. Nah, lalu dari mana kita mulainya kalau kita udah punya duitnya nih ya? Atau bahkan sebelum punya uangnya pun teman-teman bisa restrategi dengan cara kalau teman-teman selama ini biasa nawarin tuh pakai datang ke catering satu-satu, datang ke restoran satu-satu gitu ya. Sekarang sudah ada namanya, udah beberapa tahun ini, tapi sekarang kita mulai fokus adalah kita punya Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads. Instagram belum lagi Facebook Ads, Google Ads. Ya. Belum lagi sekarang kalau teman-teman ikut beberapa marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, GrabFood, GoFood, mereka menawarkan ada iklan gratis dari mereka. Jadi disubsidi iklan supaya kita bisa ngiklan kemana-mana. Jadi kalau teman-teman sekarang banyak yang buka Instagram atau Facebook dan kemudian ada iklan, tinggal klik kemudian beli. Nah itu banyak sekali itu bisa dimanfaatkan. Iya, gitu, Mas. Oke. Jadi sebenarnya banyak jalan ya bagi kita untuk tetap bisa merestrategi bisnis atau usaha kita. Betul sekali. Oke, Mas Endra, kalau pertanyaan yang sama menurut Anda bagaimana nih kita memulai bangkit dari keterpurukan tuh? Based on your experience barangkali. Ya, terima kasih Mas Hilmi. Jadi hampir sama dengan Mas Andro. Tadi saya ngajak diskusi pertama ya, kok bisa seperti ini. Terus saya seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa saya nggak akan menyebut bahwa karyawan yang ada di tempat saya itu sebagai karyawan, tapi teman-teman saya, rekan-rekan saya, partner kerja saya, sehingga mereka sangat-sangat boleh untuk mengajukan ide apapun, termasuk di bagian marketingnya, bagian produksinya, sehingga kita diskusi bareng, terus kemudian apa sih yang harus kita lakukan. Sampai kemarin memang diputuskan untuk menerima pesanan sepeda yang non hybrid. Jadi sepeda biasa lah intinya. Sepeda biasa, cuma keunggulannya adalah si konsumen itu bisa mendesain sendiri gitu kan. Atau kalau perlu kita desainkan dengan biaya yang bisa disesuaikan nanti. Terus kemudian memang kalau yang namanya mindset itu perlu kita ubah ya, Mas Andro tadi saya setuju. Betul. Di awal ini kan banyak rekan-rekan mahasiswa mungkin pesertanya ya. Kita tetapkan aja dulu targetnya. Apa Anda benar-benar pengen jadi pengusaha? Banyak orang yang menyatakan, oh saya pengen karena banyak duitnya bla 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 bla. Begitu diminta untuk memulai, silakan dimulai. Wah, ini kan belum tentu mereka itu langsung melangkah. Ini loh, padahal tadi sudah dipaparkan banyak sekali tawaran dari pemerintah, terus kemudian CSR dari perusahaan. Bahkan saya sempat menawarkan ke mahasiswa, ada yang bikin proposal bisnis, butuh usaha, butuh modal, saya kasih pinjem tanpa bunga, silakan dikembalikan kalau mau lulus, boleh gitu kan. Nah itu bahkan sudah seperti itu pun kalau memang mindset wirausahanya nggak ada, gitu, ya nggak jalan gitu kan. Apalagi diminta bangkit dari keterpurukan. Ini jangan sampai ya nanti mudah-mudahan mahasiswa yang menjadi peserta webinar ini memang kita harus mindset berwirausaha kita bangun sedari awal gitu kan. Jangan mindsetnya pekerja. Kalau saya tanya ke mahasiswa, begitu sudah alumni, kamu berkarya di mana? Gitu kan. Bukan bekerja di mana. Karena kalau saya tanya, kamu kerjanya di mana? Berarti kan mentalnya mental karyawan kalau kayak gitu, bukan mental pengusaha. Mesti saya tanya, kamu sekarang berkarya di mana? Gitu kan. Entah jadi apa itu silahkan. Ini berkarya ya kuncinya ya. Iya, kuncinya berkarya. Dimanapun kita harus berkarya, bukan bekerja. Nah, itu tolong teman-teman bisa menggarisbawahi. Gitu. Kalau bekerja berarti kita asumsinya adalah kita bekerja sama orang. Saya jadi akademisi di UNY pun saya
di sini saya mengatakan saya berkarya, bukan saya bekerja pada Pak Dekan, ngapunten Pak Dekan, bekerja pada Pak Rektor, bukan. Tapi saya berkarya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, gitu aja. Jadi sehingga kita bisa menikmatinya. Kalau mengatakan bekerja, saya selalu menekankan pada teman-teman saya, tolong kamu jangan anggap saya sebagai bos, apalagi saya paling nggak suka kalau saya dipanggil bos. Nah, jadi silakan panggil Mas, boleh panggil Pak, boleh gitu kan. Kadang teman-teman itu manggil iya bro. Nah itu jauh lebih nyaman kalau seperti itu. Lebih nyaman dan dekat ya Mas. Iya, lebih nyaman dan dekat, dan nanti itu meminimalisir terjadinya konflik gitu. Kalau antara bos dan anak buah itu biasanya udah dirasani malah kan. Nah, jadi saya lebih nyaman seperti itu. Gitu. Jadi sama-sama Mas, memang sekali lagi banyak jalan menuju Roma. Roma, siap. Ya, ini yang kita bicarakan barusan adalah bahwa kita sebagai pelaku bisnis, pelaku usaha itu memastikan bahwa kita secara internal itu tetap tangguh, tetap menempuh banyak cara atau yang tadi Mas Andrew sebut sebagai re-strategi. Ya, kalau itu sudah kita pastikan, maka mungkin bisa kita katakan kita punya modal gitu ya untuk bangkit. Tapi mungkin juga ada hal-hal yang sifatnya global ya, faktor situasi global. Itu kalau menurut Mas Endra apa kira-kira faktor situasi global yang mungkin perlu kita perhatikan juga supaya keseluruhan strategi yang kita lakukan itu tetap lebih oke gitu ya. Gimana Mas Endra? Baik, kalau mau idealis kita kan harus memperhatikan semua kebijakan. Nah, khususnya di sini dari kebijakan pemerintah, kebijakan dari berbagai pihak yang itu berkaitan dengan bisnis kita. Itu jelas, tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap kebijakan akan berpengaruh. Apalagi di saya, itu kan nanti departemen perhubungan, departemen yang kementerian yang berhubungan dengan transportasi mengeluarkan kebijakan bahwa setiap kendaraan bla 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 itu udah selesai gitu kan. Karena ada mesinnya tanpa STNK, tanpa SIM tempat saya itu gitu kan. Apalagi kecepatannya bisa sebanding dengan motor. Nah itu saya selalu memperhatikan adakan kebijakan itu, sehingga sampai saya bertanya kepada polisi untuk kalau sepeda seperti ini boleh nggak sih jalan di tempat raya, di jalan raya gitu? Boleh, nggak ada masalah. Nanti kalau bahkan ada yang pesan itu dari pihak kepolisian juga ada yang pesan, sehingga saya lebih nyaman gitu kan. Nanti kalau misalnya ada yang nggak di jalan bilang sama saya, wah enak banget gitu kan. Nah itu kebijakan satu. Yang kedua itu adalah pasar. Jadi kita jangan mengabaikan pasar kita Mas. Jadi kalau pasar kita itu kan yang namanya pasar itu pasti ada titik jenuhnya. Apalagi kalau segmentasi pasar kita itu nggak bagus. Kebetulan segmen pasar saya itu kan menengah ke atas gitu kan. Jarang sekali, maaf nih mahasiswa yang beli sepeda saya jarang gitu kan. Biasanya belum waktunya kali ya Mas. Belum waktunya gitu kan, karena memang harganya memang atau mungkin Mas lumayan. Endra mau kasih subsidi gitu. Ya mungkin untuk GB gitu ya. Boleh lah itu dicoba. Ya subscribe tempat saya gitu ya. Iya. Jadi memang yang namanya pasar itu saya selalu menekankan pada teman saya yang memang fokus di pemasaran, tolong kamu amati benar-benar segmen kita itu udah jenuh atau belum gitu kan. Kalau memang sudah, kita harus mulai bergeser sehingga target pasarnya itu lebih jelas. Target pasar memang kita melayani pertama memang Jogja, tapi tolong daerah lain jangan ditinggalkan. Apalagi kalau kita sudah mau kebetulan saya belum seperti Mas Andrew yang memanfaatkan mengoptimalkan media sosial. Karena kekhawatiran saya di sini adalah banyak nanti pesanan yang tidak bisa kita layani. Karena pernah kalau saya tidak gitu. Salah ini ketakutan banyak pesanan, malah ini seru nih. Iya, malah takut banyak. Kalau gitu kita bisa kolaborasi kawan-kawan Mas. Betul ya. Oke. Jadi gini, waktu itu kita belum menggunakan media sosial secara optimal. Itu aja kita sampai antrian itu 39. Sampai saya bilang ke konsumen, jenengan itu mau nggak nunggu antrian sekian, itu saya bilang. Jadi membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan untuk mendapatkan sepeda itu. Mau dan sudah langsung transfer gitu.
Nah itu juga kadang Oh. yang perlu kita jaga di situ tuh. Karena apa? Saya selalu menekankan bahwa segmen kita itu harus benar, harus tepat, sehingga orang mau nunggu produk kita. Kalau yang segmennya nggak tepat, masa saya udah bayar masih harus nunggu kan gitu kan. Bahkan itu melebihi indennya Scoopy ya waktu itu. Nah jadi memang hal itu Mas yang viral pada itu ya. Ya, jadi kita mesti mencermati kebijakan ya. Dan pasar ya, bagaimana kita mencermati pergeseran atau perubahan pasar. Kalau Mas Andrew sendiri gimana melihat situasi global ini dalam konteks usaha Mas Andrew? Oke, terima kasih. Jadi saya sebenarnya hampir sama seperti Mas Indra, tetapi saya mau bahas dari sisi lainnya. Jadi kalau kita bicara pertama kebijakan pemerintah, saya mau bicara tentang pemerintah itu adalah support pemerintah. Kenapa? Pemerintah sekarang betul-betul banyak buka support sekali. Selain tadi kebijakannya memang ya, salah satunya adalah contoh kemarin ada kebijakan pemerintah untuk membeli dari UMKM. Jadi untuk beberapa BUMN, beberapa kementerian itu kemarin ada kebijakan yang itu jadi opportunity ya. Saya bahasnya di sini adalah untuk membeli dari UMKM. Apa aja produk-produknya bisa nanti dicek juga di program yang kemarin baru di launching itu, kalau tidak salah ya, itu namanya programnya PADI. Jadi itu nanti selama ini kan BUMN, pemerintah, private sector banyak disuplai kan dari pabrik-pabrik besar. Nah sekarang pemerintah mengharuskan itu ngambil dari UMKM. Karena sebenarnya UMKM kita tuh banyak yang kualitasnya bagus dan kuantitinya juga bisa memenuhi gitu kan. Jadi itu bisa dicek satu ya dari dari kebijakan yang saya rubah jadi opportunity tadi. Kemudian kedua, lihat juga bahwa pasar itu yang tadinya banyak disuplai oleh barang-barang impor itu banyak direstriksi sekarang di Indonesia. Karena kan kita kemarin lockdown tidak hanya orang tetapi barang juga banyak lockdown kan. Ya. Betul. Sehingga pada saat ada kita sebut aja ada beberapa pabrik besar yang gulung tikar. Mindsetnya harus dipikir bahwa berarti kalau dia gede gitu gulung tikar berarti banyak customer-nya tidak tersuplai. Itu aja fokusnya kan. Salah satu yang menarik adalah kemarin waktu lagi masa pandemi itu kami banyak dihubungi sama swalayan di Jogja. Mas Andrew, saya ini dengan sweet sandy es krim ya, betul? Iya, saya dapat nomor Mas Andrew dari ini. Boleh nggak saya mau ngambil susunya dong dari Mas Andrew gini-gini loh. Kok kebetulan dari beberapa swalayan saya nanya, loh memang kenapa Bu kok tiba-tiba ngontak saya? Dan itu ada 5 waktu yang ngontak. Mas, soalnya dari supplier sebelumnya gitu saya tidak sebutkan, itu tuh sudah 3 minggu nih kita nggak dapet, padahal padahal banyak yang nyari gitu kan. Oh, berarti tidak hanya di susu. Di produk lain pun berarti ada beberapa restriksi kan. Artinya ada yang gulung tikar, ada yang impornya dibatasi, ada yang tidak boleh kirim keluar kota lah kan. Itu betul-betul harus kita lihat sebagai peluang dan jangan tunggu lama, gercep, harus gerak cepat masuk ke sana. Karena begitu peluang ini lewat, susah nanti buat masuk lagi gitu kan. Jadi memang harus diamati tadi itu, dan juga kita harus paham bahwa sekarang ini selera global ini banyak berubah. Pada saat tadi Mas Indra betul tadi bisa salah satu strateginya adalah mengganti segmennya menjadi kemana. Di tempat kita yang kita lakukan adalah improvisasi produk. Jadi ada 2 ya, bisa kita pindah segmennya atau produk kita improve. Kenapa? Karena contoh misalnya pada saat kemarin itu banyak sekali yang disukai, misalnya biasanya rasanya kan coklat, vanilla, strawberry gitu lah ya. Untuk susunya maupun es krimnya. Di masa pandemi ini kami ada launching kemarin, ada susunya tuh susu kurma, susu temulawak, ada susunya tuh susu beras kencur gitu ya. Terus es krimnya juga kita buat yang serinya seri-seri jamu. Kenapa? Karena memang isu yang dijual tadinya adalah kalau dulu kita bicara bahwa es krimnya enak, susunya enak gitu. Sekarang kita banyak jual bahwa susu dan es krim ini bisa untuk mempertahankan daya tahan tubuhmu supaya tetap optimal sehingga tidak mudah terserang virus corona gitu. Jadi memang kita improvisasi produk, diferensiasi produknya supaya kita bisa tetap di pangsa yang sama, tetapi kita upselling dengan menjual lebih banyak lagi ke mereka gitu kira-kira. Jadi improvisasi produk gitu ya, salah satu hal yang bisa dilakukan ya. Betul. Terima kasih Mas Andrew. Teman-teman semua, tadi saya lihat di layar sudah ada pertanyaan, tapi saya berharap teman-teman bersabar karena nanti ada waktunya tersendiri untuk kita merespon pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan karena saya juga masih punya banyak pertanyaan untuk 2 narasumber yang hebat ini ya. Sekarang kita mungkin bicara tentang modal, karena ini barangkali satu masalah yang penting buat teman-teman pelaku usaha startup untuk di situasi pandemi ini bisa bangkit lagi ya, bisa jalan lagi. Itu kalau kita bicara modal, kira-kira
apa yang bisa dilakukan supaya tetap produktif gitu, Mas Andro? Oke, saya dulu ya. Iya. Baik. Jadi bagaimana kita mungkin kemarin banyak yang tergerus modalnya karena masa pandemi ini gitu ya. Iya. Nah, tapi kita harus tahu ini saya selalu menekankan bahwa modal itu bukan hanya sekedar uang. Dan ini saya lakukan dari awal. Jadi sedikit cerita bahwa saya mulai Sweet Sunday Es Krim di tahun 2008 dan itu saya memulai dari nol. Betul-betul saya mulai dari lomba kewirausahaan. Jadi sebelum sekarang saya ini pengrajin es krim. Dulu tuh saya pengrajin proposal. Jadi buat proposal kirim kemana-mana saya baru gitu. dengar istilah pengrajin es krim itu ya. Ya jadi kita pengrajin proposal. Jadi kita tuh benar-benar buat proposal kirim kemana-mana. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil intinya dari situ adalah kita tidak punya uang pada saat awal, tetapi kita punya ide, kita punya semangat, dan kita punya kemampuan untuk melobi dan kemudian presentasi. Ya, jadi sebenarnya jadi modal buat kita. Kemampuan untuk menuliskan ide dalam proposal itu satu modal. Kemudian kita punya ide itu udah modal kedua. Kemudian ketiga, cara kita punya kemampuan untuk berkomunikasi itu modal juga. Dan bagaimana kita mencari investor itu menjadi modal juga. Uang itu nomor sekian, karena begitu udah dapat ini, uang tuh justru yang mencari. Terbukti, alhamdulillah sekarang ini Sweet Sunday, kemarin kita ada kita baru buka beberapa peluang usaha yang itu banyak sekali peminatnya. Salah satunya kita punya platform digital untuk sekarang pembelian sapi perah kita, itu banyak sekali investor yang ingin. Oh, yang berminat ya? Betul, tetapi memang kita selektif dalam mencarinya, karena memang platform digital ini nanti untuk ke depan itu adalah memang kita berharap untuk bisa mendukung perusahaan Indonesia. Jadi memang orangnya harus tepat. Nah, salah satu untuk mendapatkan modal itu bisa kita membuat suatu proposal dan mengirimkannya ke investor untuk bisa invest ke tempat kita. Atau bisa kita membuat proposal untuk dikirimkan ke suatu ajang yang itu nanti bisa memberikan kita modal tambahan. Salah satunya adalah Diplomat Sukses Challenge ini. Kebayang nggak kalau misalnya total dana 2 miliar itu ada di tempat teman-teman, semuanya pasti insya Allah bisa berkembang. Ya, jadi memang ikutkan lomba-lomba seperti ini, dan lomba terdekatnya adalah Diplomat Sukses Challenge ini. Nanti selanjutnya ada lomba-lomba selanjutnya, ikutin semuanya. Karena selain kita ikut lomba itu, kita dapat modal tambahan, kita juga dapat ilmu, kita dapat networking, plus sebenarnya teman-teman mendapatkan publikasi gratis. Ya, karena memang nanti akan baik teman-teman menang maupun tidak gitu ya, pasti akan dibahaskan bahwa si peserta ini ikut sana. Itu juga jadi modal tambahan kan? Ya, artinya tidak ditinggal begitu saja ya. Betul. Tetap ada jejaring yang mungkin terbentuk ya, atau komunikasi. Kan itu jadi modal juga ya untuk mengembangkan perusahaan kita. Gitu kira-kira, Mas. Oke, saya kira menarik ya. Jadi Mas Andro mengingatkan kita semua bahwa modal itu tidak hanya uang, tetapi banyak skill yang kita punya yang perlu kita sadari bahwa itu juga modal, kemampuan kita mempresentasikan ide, gagasan, kemudian kemampuan kita berkomunikasi atau melobi atau meyakinkan orang ya. Untuk mungkin bergabung kepada usaha kita atau membantu merealisasi gagasan yang mungkin kita miliki tadi itu. Betul. Mas Endra, kira-kira dari yang disampaikan Mas Andro ini, Mas Endra sepakat atau mungkin ada pandangan lain tentang modal ini? Sangat sepakat. Jadi yang namanya modal, saya lebih menyoroti bukan modal finansial ya, secara finansial, karena yang namanya uang itu sangat banyak sekali gitu kan. Dalam tanda kutip di sini sumber untuk kita mendapatkan modal itu sangat banyak gitu kan. Apalagi mahasiswa itu dari kampus saja ada, dari fakultas sendiri, dari universitas, terus kemudian dari kementerian, itu kan banyak. Sehingga tidak hanya beasiswa sebenarnya ya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran bahwa ini nanti uangnya dari mana ya gitu kan. Nggak perlu khawatir. Cuma ada dua hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah modalnya mau dan mampu. Dua itu. Mau dan mampu ya. Iya, mau dan mampu. Karena banyak sekali mahasiswa itu sebenarnya mampu tapi nggak mau. Tapi ada juga yang mau tapi nggak mampu. Nah, dua hal ini yang harus benar-benar disiapkan oleh mahasiswa. Jadi ataupun para pemuda yang lain ya, termasuk saya. Dulu kan saya itu kan orangnya dalam tanda kutip kurang mampu dalam hal membuat produk. Bahkan saya itu bukan pengrajin sepeda. Seperti Mas Andro kan pengrajin es krim kita. Saya bukan pengrajin sepeda. Saya tidak bisa membuat sepeda. Saya tidak bisa ngelas, saya tidak bisa mendesain, tapi saya bisa jual.
Nah, kuncinya di situ. Gitu ya. Saya bisa jual, terus kemudian saya berusaha mampu mempelajari pasarnya, mampu mengelola finansialnya, mampu mengelola SDM-nya. Nah, itu yang saya gunakan. Jadi saya menjalin kerjasama dengan mitra-mitra bisnis saya untuk membuat satu buah sepeda. Untuk satu buah sepeda aja yang kita ajak kerjasama lebih dari 3 pihak. Nah, tapi kalau ditanya, jenengan bisa bikin sepeda? Oh, nggak bisa, gitu kan. Nah, kalau Mas Andrew ditanya, bisa bikin es krim? Wah, bisa. Itu kebaikan dari saya. Ya. Jadi kalau kita Mas Endra, artinya kalau lah kita bicara modal itu dalam pengertian uang, sesungguhnya modal uang itu ada, tinggal bagaimana kita mendekat ke lembaga atau institusi yang menawarkan support finansial untuk usaha kita ya Mas ya. Oke. Sekarang saya punya karena kita bicara tentang bagaimana kita bertahan, terutama bagi pelaku usaha startup. Kalau kita bicara tentang memulai bisnis atau startup itu, kalau yang kita jalankan itu ternyata itu sudah ada atau sudah lebih dahulu orang lain melakukan, tuh gimana kira-kira sebaiknya kita menimbang atau mengambil keputusan gitu ketika kita punya ide yang ternyata juga sudah dijalankan orang lain, tapi mungkin kita mampu atau punya potensi yang sama kuatnya gitu. Siap. Saya dulu ya. Jadi kadang kita punya ide yang idenya itu sepertinya sudah dijalankan oleh orang lain gitu ya. Tetapi ingat bahwa kita pernah tahu bahwa rezeki masing-masing orang itu sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Nah, apa artinya? Artinya sebenarnya gini, karena tidak mungkin ada 2 orang yang sama itu kemudian punya ide benar-benar plek sama. Nggak mungkin. Kenapa? Karena pasti yang satu ini punya ide, tetapi yang satu ini punya idenya persis sama tapi ada pengembangannya dikit. Nah, pengembangan dikit ini tuh berarti. Kenapa? Karena dulu sewaktu saya mulai es krim di tahun 2008, saya sudah punya kompetitor banyak sekali. Ya, jadi kita udah punya es krim banyak ya di Indonesia Nah, lalu kenapa saya mulai? Karena memang waktu awal memang kebetulan saya mulai karena passion ya. Saya ingin mensejahterakan peternak sapi perah yang ada di Cangkringan, Kaliurang, karena mereka dibeli susunya dengan harga murah oleh industri. Saya percaya bahwa doanya teman-teman peternak inilah yang akhirnya membuat kita bisa sampai di sisi sekarang. Nah, lalu bagaimana saya berani masuk? Saya melihat celah di mana ada beberapa. Ternyata setelah saya kelompokkan ada beberapa es krim itu ada yang mereka mainnya B2C, yang artinya mereka langsung masuk ke minimarket. Ada beberapa yang fokusnya ke Horeca. Nah, kemudian saya lebih memilih yang masuk ke Horeca. Kenapa? Karena untuk masuk ke minimarket itu kita butuh taruh freezer dan itu investasinya gede. Jadi hindari pertarungan yang teman-teman nggak mampu lakukan. Masuk aja ke pertarungan yang kita mampu lakukan, Horeca. Hotel, restoran, cafe, catering. Kebetulan kalau saya ya. Jadi kalau teman-teman nanti ngerasa harus bertarung, kita kalau istilahnya kita kenal ada yang Red Ocean Market dan Blue Ocean Market. Tapi istilahnya adalah kalau Red Ocean Market ini teman-teman berdarah-darah, untungnya kecil dan itu bertarungnya dengan banyak orang gitu ya. Tapi kalau Blue Ocean ini kita harus lebih pintar supaya kita menciptakan suatu produk yang value-nya lebih tinggi sehingga kita tidak perlu berdarah-darah bertarung, tetapi kita bisa lebih dapat pasar. Nah, jadi masuk aja ke sesuatu yang teman-teman kompetitornya ini masih sedikit, bukan berarti komoditinya, tetapi adalah pasarnya. Es krim sama-sama ada cari yang berdarah-darah, ada yang tempatnya Horeca tadi lebih renggang. Karena pemain di Indonesia hanya 3 untuk supplier es krim Horeca itu di Indonesia hanya 3. Susandi Es Krim dan ada 2 teman kami lagi secara nasional gitu ya. Tadi saya sebutkan brandnya. Dan di situ saya melihat celah bahwa di dua kompetitor ini itu mereka punya kelemahan, baik dari segi delivery maupun dari segi kualitas maupun dari segi ketersediaan gitu ya. Nah, saya masuk ke dalam sisi itu. Sama teman-teman juga, semua yang namanya buatan manusia itu pasti ada kelemahannya. Jadi teman-teman harus cari kelemahannya di mana, isi kelemahannya di situ supaya teman-teman bisa masuk ke dalam. Karena bisnis yang bisa berjalan adalah bisnis yang menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Jadi kalau ada masalah, selesaikan masalah itu, teman-teman pasti bisa masuk ke dalam marketnya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Mas Andrew. Kalau Mas Endra gimana Mas? Kalau kita, pertanyaan kita, kalau kita punya ide, gagasan yang ternyata juga dimiliki oleh orang lain.
apa yang mesti kita putuskan atau kita ambil tindakan gitu ya? Baik, itu kan kalau saya malah mikirnya gini Mas Hilmi ya. Jadi kalau banyak usaha yang sudah eksis di apa yang kita menjadi apa ide kita muncul di situ gitu ya. Berarti kan itu dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Kalau Mas Andrew mengatakan bahwa itu mengatasi permasalahan di masyarakat, kalau saya produk kita itu memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sebenarnya itu sesuatu hal yang sama. Ya. Intinya kan yang namanya inovatif itu kan sesuatu yang kreatif, tadi mengatasi kelemahan, tapi laku dijual. Nah itu produk baru inovatif. Tapi kalau hanya kreatif aja tapi nggak dibutuhkan oleh masyarakat, namanya belum inovatif, gitu kan? Belum inovatif. Jadi ya. Kalau saya melihat justru dengan banyaknya pesaing itu malah menjadi peluang bagi kita. Berarti ini memang produk ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dibutuhkan masyarakat. Oh, banyak sekali es krim yang ada di Indonesia itu kan. Kenapa harus sweet sundae gitu kan? Pasti dari pihaknya Mas Andrew sudah memunculkan ini loh keunggulan dari produk kami, dari deliverynya, dari kualitasnya dan lain sebagainya. Nah, kita harus berpikir ke sana gitu ya. Jadi jangan takut bagi teman-teman yang mau mulai usahanya sama dengan orang lain, nggak ada masalah, malah justru pasarnya ada. Gitu. Ya, jadi tidak perlu mengubah konsepnya atau tidak perlu mengubah gagasan ya, karena sesungguhnya pasar masih mungkin terbuka, inovasi-inovasi juga masih menantang supaya ada varian-varian yang lebih kaya ya. Oke teman-teman semua, kita sekarang coba bersama-sama lihat video tutorial submit proposal ya. Silakan ya. Hai Challengers. Langkah-langkah yang harus diperhatikan saat mengisi form Diplomat Success Challenge. Pertama-tama, pastikan koneksi internetmu stabil. Jangan lupa siapkan KTP, link Instagram, dan link akun Facebook kamu ya. Buka website diplomatsukses.com. Lalu, mulai dengan klik tombol login. Register terlebih dahulu bila challengers belum memiliki akun dengan memilih opsi belum punya akun. Setelah terdaftar, silakan login dan kamu bisa mulai mengisi proposal. Ada 8 tahapan yang perlu challengers isi. Dimulai dari informasi data diri kamu. Perhatikan cara penulisan link akun Instagram dan Facebook kamu. Klik tombol selanjutnya untuk mengisi data di form berikutnya. Setelah itu, konfirmasi dengan mengupload foto tanda pengenal diri. Pastikan ukuran filenya tidak lebih dari 5 MB. Setiap step yang kamu isi akan tersimpan secara otomatis. Form yang sudah kamu lengkapi akan ditandai dengan tanda centang. Kamu tetap bisa melanjutkan pengisian form kapanpun selama belum klik submit proposal. Bila kamu ingin meneruskan pengisi form, kamu bisa klik tombol profile. Pastikan kamu sudah mengecek kembali data-data yang akan kamu submit, karena setelah proposal yang sudah disubmit tidak dapat diedit lagi. Setelah selesai mengisi semuanya, akhiri dengan memilih opsi submit proposal. Jangan lupa simpan nomor proposal kamu setelah melakukan submit ya. Semoga proposal kamu yang terpilih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tutorial yang barusan kita lihat cukup informatif buat teman-teman semua yang saya yakin pasti tertantang untuk mengikuti Diplomat Success Challenge ya. Oke, Mas Andrew, Mas Indra, sekarang kita
masuk ke tanya jawab ya. Teman-teman peserta sudah mengirimkan pertanyaan cukup banyak, tapi mungkin tidak semuanya bisa kita respon seluruhnya ya. Oke, kita ada pertanyaan dari Mas Yoga ya. Pertanyaannya adalah, pada masa pandemi ini apa yang dilakukan agar bisa bertahan? Apa harus melakukan pengurangan karyawan atau mungkin pengurangan modal berjalan gitu ya? Kira-kira seperti itu pertanyaan dari Mas Yoga ya. Silakan Mas Adel. Saya duluan? Iya, silakan. Siap. Baik. Jadi makasih banget Mas Yoga, pertanyaan bagus banget, akan saya coba jawab. Jadi kalau menurut saya, memang pertama kita harus kalkulasi dulu semuanya, tetapi coba kalkulasi ini bareng sama tim. Minimal ada 3 bagian dari perusahaan atau tim kita yang harus diajak ngobrol, adalah dari segi operasional, dari segi administrasi, sama dari segi pemasaran. Kita ajak ngobrol dulu deh, kira-kira apa yang kita butuhkan. Pengurangan pegawai itu adalah betul-betul opsi paling terakhir. Karena kenapa? Belum tentu kita opsinya pengurangan pegawai. Bisa saja mungkin, kita rubah pemasaran, ada usulan dari pemasaran ya. Atau administrasi, Mas kita efisienkan aja listrik yang ini nggak usah dinyalain. Kemudian misalnya apa yang ini bisa kita efisiensikan, nah gitu-gitu ya. Kemudian dari operasional, Mas gini aja deh, kalau pengirimannya kita rubah jadi gini dan produksinya langsung kita sekalian banyak dalam 1 hari. Nah itu masukan dulu dari mereka semuanya. Begitu sudah masukan baru kita bisa putuskan, bisakah kita bertahan dengan kondisi yang sekarang ini? Kalau bisa, berapa lama kita bertahan? Dengan masukan dari mereka tadi. Di Sweet Sunday sendiri, kenapa kami tidak memilih opsi pengurangan pegawai sama sekali? Karena kita paham, pada saat strategi kami ini insya Allah berhasil, atau masa pandemi ini kan makin membaik ya, ke depan itu akan makin membaik insya Allah. Nah, pada saat itu kan kita butuh lagi pegawai nih, atau kita butuh tim lagi nih, tambahan. Daripada kita mesti nyari lagi tim yang lain, yang kita harus ajarin dari awal, belum cocok juga sama kita gitu kan. Lebih baik udah pakai tim yang lama aja tetap jalan. Nah, itulah kenapa saya katakan lebih baik rapatkan dulu dengan semua tim, dapatkan masukan dulu dari semuanya. Dan kemudian apakah harus ada pengurangan modal berjalan? Mungkin pengurangan modal berjalan ini maksudnya adalah karena tergerus ya, karena keuntungannya tidak seberapa sehingga jadi makan modal gitu. Kalau itu sampai harus terjadi ya mau nggak mau, tetapi di-maintain. Karena memang nggak mungkin juga kita nggak gaji pegawai. Tetapi yang mungkin adalah coba beberapa tim itu diajak bicara dulu. Kira-kira bisa nggak kita agak puasa dulu ya? Apakah mungkin masuknya bisa shift-shiftan? Ataukah mungkin memang beberapa yang kontrak diselesaikan gitu ya, kontrak ya bukan tetap. Atau misalnya freelance, beberapa mungkin kita tidak pakai freelance dulu tapi kita in-house dulu. Jadi itu semua bisa ada opsinya. Tetapi saya memang akui bahwa pasti akan ada menggerus modal, terutama di bulan-bulan Maret gitu kalau teman-teman menyadari, karena bulan Maret itu dampaknya pemerintah memberikan banyak kebijakan untuk lockdown, PSBB dan segala macam, dan pasti semuanya tidak siap dengan hal itu. Jadi kalau memang harus ada kurang modal ya berarti memang harus resiko terjadi, tapi di-maintain, jangan sampai terlalu banyak berkurang, dan dapatkan strategi itu dapat masukan dari semua tim. Itu kira-kira dari saya. Jadi usahakan pengurangan staf atau karyawan itu sebagai jalan yang paling terakhir kalau itu harus terjadi ya. Kemudian mengenai modal berjalan, jika terjadi pengurangan atau tergerus ya mau tidak mau harus tetap di-maintain ya. Tapi harus di-maintain. Oke. Mas Endra mungkin punya pendapat untuk pertanyaan Mas Yoga ini? Baik, terima kasih Mas Yoga atas pertanyaannya. Hampir sama sih dari pengalaman Mas Andro. Jadi 2 hal yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah komunikasi, yang kedua itu efisiensi. Itu pertama saya komunikasikan karena kan timnya nggak terlalu banyak, kemudian kita diskusikan apa nih yang harus kita lakukan. Sampai akhirnya saya harus menekankan bahwa ini kalau selama 1,5 bulan itu tidak ada penjualan, otomatis kan pendapatannya jelas berkurang, otomatis duitnya nggak ada, gitu kan. Terus kemudian saya diskusikan pada teman-teman, sama, saya masuknya shift-shiftan Mas sekarang. Jadi yang di bagian produksi khususnya itu tidak masuk setiap hari. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, sistem penggajian saya ganti. Yang tadinya bulanan, memproduksi berapapun gajinya sama, sekarang berdasarkan unit produksi, unit produknya. Jadi misalnya menghasilkan 1, gajinya nanti berapa, terus kemudian menghasilkan 2, sampai seterusnya gajinya berapa. Tapi itu kita komunikasikan di awal.
sehingga di situ kita akan sangat efisien. Itu yang saya lakukan. Makatan Mas Hilmi. Oke ya, jadi sama-sama Mas. Oke, sekarang kita bergerak ke pertanyaan kedua dari Mas Andre untuk Mas Andrew. Pertanyaannya sangat menarik dan saya kira ini juga pertanyaan teman-teman semua yang nanti ikut berkompetisi di DSC ini. Pertanyaannya gimana sih supaya bisa jadi pemenang DSC? Oke, pertanyaannya langsung direct ya, jadi nggak pakai basa-basi. Iya. Oke, thank you banget Mas Andri ya, tadi yang nanya ya. Iya. Jadi ini sebenarnya hari ini tuh antara Andri, Andrew, dan Indra nih ya. Kita ngobrol-ngobrol mirip-mirip ini, trio ini ya. Oke. Jadi bagaimana supaya bisa jadi pemenang DSC? Jadi ini tips and trick mungkin bagi teman-teman. Tidak hanya DSC, mungkin saya akan coba sharing bagaimana teman-teman pada setiap ikut lomba kewirausahaan itu bisa bukan pemenang ya, tetapi at least kita bisa berusaha maksimal. Setiap perlombaan itu pasti kita selalu menganggap bahwa juri adalah customer kita. Yang artinya juri itu customer kita itu ada sesuatu yang harus kita penuhi. Yang menguji produk kita barangkali ya. Betul. Jadi mereka punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, apa aja biasanya tuh kalau juri itu biasa ada 5 nih ya. Ada dari akademisi, ada dari government, ada perbankan, ada praktisi, ada investor gitu-gitu. Kita cukupi kebutuhan mereka sehingga pada saat sudah tercukupi kebutuhannya, itu insya Allah mereka akan memberikan kesan yang baik ke kita. Kesan yang baik itu artinya adalah nilai yang baik bagi kita. Ya, jadi biasanya setiap mau ikut lomba kita selalu pelajari jurinya siapa aja nih. Oh, jurinya dari A ini, B ini. Itu sudah diketahui sejak awal ya? Ya, biasanya kan di-share. Kalau misalnya ada lomba itu biasanya di-share bahwa jurinya adalah ini. Diploma Sukses Challenge juga di-share jurinya siapa-siapa. Jadi bisa dipelajari nih, oh kalau beliau sukanya ini nih. Sukanya itu artinya, oh dia punya kebutuhan bahwa aku harus ada A. Atau ada apa, nah itu yang mereka amati kebutuhan itu. Nah itu untuk semua lomba, terutama kita bahas di sini adalah Diploma Sukses Challenge. Tapi ada sesuatu yang tips and trick ini berlaku banget di Diploma Sukses Challenge. Jadi pemenang Diploma Sukses Challenge di final itu nanti dinilai berdasarkan 3 hal. Faham, piawai, persona. Jadi 3P ya. Paham, piawai, persona. Jadi ada 3 itu. Nah, apa artinya? Pertama, teman-teman harus betul-betul paham bisnisnya. Paham. Jadi berbahagialah buat teman-teman yang memang sudah berjalan beberapa tahun gitu ya bisnisnya. Pasti sudah digodok tuh yang namanya gaji pegawai, gimana caranya nyari menentukan HPP supaya profit gimana. Itu harus paham banget. Karena akan ditanyain di sana. Kemudian kedua adalah piawai. Piawai ini artinya teman-teman pada saat menjalankan usaha pasti ada permasalahan. Nah, permasalahan itu pasti akan dibahas. Nah, kalaupun sampai nggak ketemu permasalahannya oleh Dewan Juri, maka Dewan Juri akan mencoba memberikan studi kasus. Kalau kayak gini, gimana strategimu? Jadi harus piawai. Oh, yang harusnya tadi gini, strategi deh jadi gini. Harus piawai dalam mengatur supaya perusahaan bisa tetap berjalan meskipun ada permasalahan. Jadi harus bisa menjadi solusi ya, menyelesaikan. Paham, piawai, dan ketiga adalah persona. Saya harus katakan bahwa persona ini baru bisa didapatkan kalau teman-teman sudah menguasai 2 hal pertama. Jadi kalau teman-teman sudah paham dan piawai, maka persona ini akan muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena persona ini berhubungan dengan bagaimana teman-teman menyampaikan idenya teman-teman dari proposal dan presentasi kepada Dewan Juri. Ya, jadi cara menyampaikannya ada yang bisa mengatakan kayak gini. Ya, saya dari Sweets and Ice Cream, saya akan presentasikan tentang Sweets and Ice Cream. Tetapi ada juga yang melakukan, saya dari Sweets and Ice Cream, hari ini saya akan mempresentasikan tentang Sweets and Ice Cream supaya bisa lebih diketahui. Nah, personanya beda ya. Jadi memang harus meyakinkan. Belajar komunikasi, tipsnya adalah coba belajar di depan kaca untuk ngobrol. Bercermin gitu ya, melihat. Dan juga biasakan untuk amati mata dari orang yang teman-teman ajak bicara. Karena teman-teman menyampaikan itu adalah ke Dewan Juri, bukan ke robot. Jadi kalau gini lihat matanya Dewan Juri. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar ini membaca gitu, maka tidak tersampaikan maksudnya. Jadi personanya akan rendah. Ya, jadi paham, piawai, persona itu adalah syarat untuk bisa memenangkan Diplomat Sukses Challenge, gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Teman-teman semua, tanpa terasa kita sudah banyak ngobrol ya dengan Mas Andrew dan Mas Hendra.
Ini sekarang kita coba terakhir ya dari kedua narasumber kita, Mas Andro, Mas Endra. Apa nih kira-kira closing statementnya ini untuk teman-teman semua? Mungkin bisa menjadi inspirasi yang diingat ketika mereka nanti segera memulai bisnis atau startup gitu. Siap, oke. Jadi apa closing statement dari saya gini. Iya. Oh iya, mungkin sedikit ya. Saya mungkin ada satu yang kebayang sama saya, mungkin saya mau share ke teman-teman. Buat teman-teman tuh mungkin kadang ada yang merasa bahwa ini sedikit dulu ya sebelum closing statement saya. Bahwa teman-teman tuh kan kadang ada yang berpikir bahwa aduh ya, bisnisku tuh baru berupa ide, belum berjalan gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman. Submit dulu aja proposalnya, karena teman-teman bisa belajar banyak dari situ. Kemudian kalau teman-teman nanya, aduh kalau cuma ide bisnis bisa nggak ya nanti aku menang? Tahun lalu itu ada namanya adalah HIRMI. Apa itu? Ya, HIRMI itu salah satu peserta DSC juga yang dia itu bentuknya masih konsep awal dan bahkan CEO-nya itu belum lulus pada saat itu. Cantik pula gitu ya, masih muda. Jadi artinya kalau ada yang cantik masih muda dan artinya itu masih dalam bentuk konsep dan itu bisa masuk final dan mendapatkan hibah, kenapa teman-teman nggak bisa? Ayo teman-teman yang meskipun baru ide, submit dulu aja. Kalau misalnya pun sampai belum lolos, besok submit lagi. Karena kita pun untuk ikut lomba kewirausahaan tuh nggak langsung menang. Kadang ada yang submit beberapa kali baru menang gitu ya. Gitu, jadi jangan khawatir, masukin aja bisnis atau ide bisnismu untuk bisa nanti dilombakan bareng-bareng supaya bisa improve bareng-bareng. Nah sekarang sampai pada closing statement saya. Yeah. Jadi seperti ini teman-teman. Apapun produknya teman-teman, jangan pernah minder sama produknya. Karena produk itu kadang kelihatannya kok kayaknya kurang optimal ya, karena teman-teman belum mendapatkan pangsa pasarnya. Untuk itu apapun produknya, yang penting utama harus dilihat adalah sebesar apa sosial impact-nya atau dampak sosialnya terhadap masyarakat. Kalau teman-teman sudah mendapatkan dampak sosialnya, apapun produknya dijalankan aja dan kemudian difokuskan ke sana. Ya, karena kalau mungkin Mas Helmi tahu sekarang Susandi es krim keren gitu ya. Dulu siapa yang mau ngeliat tukang es krim gitu ya. Jadi memang fokus ke bisnisnya masing-masing. Dan fokus ini artinya teman-teman di masa pandemi ini harus bisa restrategi segera. Jangan tunggu pandemi ini berakhir, karena mungkin pandemi ini mungkin 2-3 bulan lagi mungkin bisa lebih baik ya. Tetapi dampak ekonominya mungkin beberapa tahun ke depan itu masih akan terasa. Masih terasa ya. Jadi jangan tunggu ini berakhir, segera restrategi, segera kembangkan diri Anda untuk bisa mendapatkan kemampuan yang lebih lagi. Salah satunya adalah dengan ikut Diploma Sukses Challenge ini. Gitu kira-kira. Oke, ya. Sekarang kita mendengarkan closing statement dari Mas Endra. Silakan Mas. Matur nuwun Mas Hilmi. Namun sebelumnya ada hal yang terlupa tadi Mas Hilmi. Kalau kita punya produk baru gitu ya, kalau memang dari teman-teman ingin mengusulkan produk baru, tolong jangan lupa untuk segera diurus hak cipta maupun patennya. Karena itu akan benar-benar bisa melindungi produk atau ide kita gitu kan. Copyright atau hak patennya ya Mas. Sehingga saya juga seperti itu, produk-produk yang saya jual, yang kita produksi ya sudah kita urus patennya sebelum kita produksi secara massal. Sehingga nanti kalau ada yang tadi mencoba untuk meniru, ya kita sudah aman lah di situ. Terus kemudian untuk closing statement-nya tentunya hanya beberapa kata saja, 3 kata, yaitu bisnislah dengan hati. Apa itu? Bisnislah dengan hati. Karena kalau kita sudah bisa berbisnis dengan hati, kan memang kita mulai dari hobi atau apapun lah itu. Terus kemudian kita menjalankannya dengan penuh kenikmatan. Kalau tidak dengan hati, ya nanti ada kejadian seperti ini, main pecat karyawan, terus kemudian itulah hal-hal yang negatif nanti muncul. Tapi kalau panjenengan semua yang menjadi peserta di sini berbisnis dengan hati Anda, itu insya Allah nanti bisnisnya selain mendatangkan cuan, mendatangkan sesuatu yang cuantik juga. Oke, menarik ya, gitu ya Mas Indra ya. Terima kasih teman-teman semua. 2 closing statement dari narasumber kita mengantarkan kita di penghujung webinar kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan kepada teman-teman semua peserta untuk bisa mengisi proposal bisnis yang bisa di-download melalui link atau barcode yang tertera di layar ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, Anda bisa mengisi proposal bisnis
yang bisa di-download melalui link atau barcode yang tertera di layar ini ya. Oke, kita perlu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, Mas Andro dan Mas Endra. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita. Tepuk tangan digital. Terima kasih kepada semua peserta, partisipan, teman-teman dari UNY. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada keluarga besar Universitas Negeri Yogyakarta, terutama kepada Fakultas Ekonomi ya, Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, serta semua pihak yang telah membantu mensukseskan webinar Roadshow DSC 2020 pada siang hari ini. Sampai ketemu pada webinar Roadshow DSC 2020 berikutnya, dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi polling yang ada di layar ini. Sampai ketemu, salam bikin gebrakan. Bikin gebrakan. Udah. Bohong kalau kalian nggak tahu lagu ini. Harus nyanyi bareng. Tuh, pak, kapat. Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku, juga mimpiku. Biarlah hatiku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikkan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa bina. Sekilas kau tanpa layu, jika kau rindukan gelak tawa yang warnai lembar jalan kita. Ragu dan ragulah mimpiku dan mimpimu, terbelenggu satu oleh ucapan janjimu, dan kau bisikkan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina.
telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa hingga, dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan